Jadi kalau ada di antara kita karena sayang kepada istri dan anak, orang tua masih hidup tapi kita tidak kasinan-sinan. Dah lebih 3 bulan sampai bulan guys. Sudah mengaji kau pai lah kasinan kok. Karena apa? Orang tua itulah yang membuat kita bisa begini. Iya kan? Kalau orang tua dulu jahit, nyo masuk nak ke kantong plastik sudah lah ye, nyontang ke batang sinamar. Iya kan? Lah jadi awak. Enggak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Aku perintahkan manusia beribadah kepadaku, saya tidak mempersekutukan saya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sesimpang jalan Kabiaro. Terima kasih apa-apa ibu-ibu nanlah menjawab salam. Ambo doaan masuk sarugo. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Wa qala aidan, man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nikmatullah Bancah Jorong Kawai, Kanagarian Batu Bule, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Luak Nantuo, Provinsi Sumatera Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya tuh. Ada ndak nan minta jadi negara lo orang Lintau kok? Berarti tetap dalam NKRI. Yang kita muliakan Bapak Wali Negari, Bapak Wali Jorong, segala ketua Majelis Taklim, ketua Wirid Yasin, ketua Julo-Julo, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, niniak mama, urek tunggang, pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun jopusako, putih labe, buah nan masak, makanan anak kemanakan. Saya doakan semuanya sehat walafiat.
dan sangat kita muliakan beliau para alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, aye janih tapian suci minuman kita di nagari. Semoga para ulama kita diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah. Dan kemudian tidak kalah pentingnya bahwa kita dengar dari bait-bait syair tadi bahwa wanita ini adalah tiang negara. Yuk. Nah, tapi di dalam kisah Isra Mi'raj ayatnya lah disambien dek cucu embo membaca tadi, apa yang engkau lihat di dalam neraka itu ya Rasulullah? Isi neraka itu nan paling banyak adalah padusi. Jadi sesuai lo orang membuat film bintang-bintang film seram tu padusi je. Mak lampir padusi. Sustel ngesot padusi. Sandal bolong padusi. Jadi banyak orang padusi ko mentiko. Indak wara nanti yang negara tu. Kenapa mereka banyak masuk neraka ya Rasulullah? Karena mereka menggoyang-goyangkan badannya di hadapan laki-laki. Ya kan? Jadi ibu-ibu jangan menggoyang-goyangan badan di muka laki-laki nak. Kaum muslimin, ada anak kita dari PT Semen Padang. Itu dek santiang utaknya ditangguang sekolah sampai ke Makkah. Jadi ketika kami pai umrah, di bawah singgah. Ya kan? Tidak ada bininya melataan nasi, melataan ayat. Siapa? Lakinya. Jadi perempuan ini tidak boleh dipertontonkan sebenarnya. Karena dia adalah Hawa namanya. Ada ndak ibu mendengar selama ini Adam nafsu? Tidak ada. Yang ada itu apa? Hawa nafsu. Iya kan? Jadi perempuan ini kalau tidak pandai memelihara dirinya, dia jadi sumber fitnah, akan menghancurkan negara. Iya kan? Tidak jadi dia tiang negara. Nah, jadi peliharolah. Sabok padusi ko kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, sama je orang pakai jilbab. Manan putih kulit terselimut jo jilbab tu jonan tak terselimut jo jilbab. Putih, ya kan? Jadi pertama nasihat saya, peliharalah diri perempuan ini yang muda-muda. Karena Allah bertaruh dalam bentuk taruhan bau, kau tak ada kan neti orang kau. Laga mendengar kaji lah maunju, ya kan? Sebab kaki lah sakit, lah layu. Konan muda-muda sekarang sudah banyak terjadi ibu-ibu dan bapak-bapak pelecehan dari laki-laki karena perempuan tidak memelihara auratnya. Saya doakan indah ada orang kawai batu bule konan isi neraka nan bersih. Masuk serugo sadonya. Nah, kini ambo bertanya padusi nanggak muda-muda pak. Pakai parfum ndak kemari tadi? Nang katiko ubah perangai kalian. Padusi ko pai keluar ndak boleh pakai parfum. Lain ndak bau kambiang ketiak lah tu. Itu saja. Sebab apa? Dia saya katakan tadi menarik bagi laki-laki. Jadi apabila kami pakai parfum kasturi nam di Bali di udah kami di Makkah kau Ustaz. Ya kan? Setelah salat Isya pakai baju daster nan bara sih badan dia dia hem body, ya kan? Sudah tu muko dia dia bada afon atau semprot jo parfum le. Apa dusi nama dia itu nama suat serugo. Inyo menganang kaudanya supaya lalu le. Le terdengar di kalian tu nama kok. Nah itu.
Ndak pai barale, ndak pai ke pasar pakai parfum tu. Wanita itu tugasnya menyenangkan hati suami. Itulah wanita surga. Jadi besok pai kamu saji, kau janji sirahan jo bibi lain. Tak perlu ke dong? Iya kan? Tak perlu. Biasa-biasa saja. Asal lain tak bu. Tapi kok sudah makan jariang, ayo gosok gigi. Iya kan? Ini ibu-ibu dan bapak. Kau nak ambo tadi makan di jamu juga leh jariang. Pindah cie jo ambo makan. Sebab ambo kamu ngaji. Ibu nanti muka kau pasti babaun. Jariang kau sari baunya hilang. Lah tiba di WC tambah parah baunya. Iya kan? Nah ini. Jadi tidak usah pakai harum-haruman pergi ke masjid perempuan. Kalau laki-laki disunahkan, perempuan jangan. Itu nasihat saya yang kedua. Jadi malam kini kaji awak 3 judulnya. Lendak banyak nak. Pertama kita maingean ke ibu-ibu muda, anaknya tadi khatam Quran. Tu nampak dia ambo hadiah-hadiah ke dibagi. Khatam tu apa artinya? Arti khatam. Tamatnya. Kiro-kiro anak-anak nan khatam Quran ko lah bisa ndak jadi juara nasional di Indonesia? Alun kan? Jadi ibu-ibu yang punya anak, pasti anak-anak muda. Kalau sebagai emboko orang dojo beranak nan khatam Quran baru tu buah saleh anaknya tu. Iya kan? Lah umur 60 bininya mengandung kali. Itu tuh pasti ibu-ibu muda. Kalau saya lihat di Kabupaten Agam itu kecamatan sampai Angke Canduang, khatam Quran gua diagihnya hadiah. Kapatangko hadiah nomor 1 tu Yamaha MX tua. Iya kan? Kemudian nan nyoba ayat tu malam gua nyoba kalau tadi kan siang kan? Tak satu mau mendengar. Ambo tanyo ke gurunya tu. Ayat nan dibaca anak ko spontan sedibituan Quran disuruhnya mau baca. Indah pak. Ayat nan kanyo baca ko lah nyobaco sabulan baulang-ulang. Ya kan? Jadi patut rancak bacaannya. Kalau ambo khatam Quran dulu tahun 58. Tahun 58 bu, tu ambo lah khatam Quran. Nyawaituan di guru tu, cokot. Iya kan? Tidak ada pilih-pilihan ayatnya. Iya kan? Sudah tu ambo tanya lo ke guru tu lain. Sudah khatam ko lain mengaji jo anak ko. Tidak ada lah do pak. Sebab nyola tamat SD, nyola kuliah bahasa Lintau, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Iya kan? Lah apa tambah jo les matematik, les biologi, les fisika. Jadi tidak ada dia baca-baca Quran lagi. Ketika akan menikah diuji dek Pak Kuah. Ya kan? Katanya kulu alawat ala uzamat. Ini ibu-ibu dan bapak. Jadi khatam ini bukan berhenti membaca Al-Quran. Anak ibu-ibu yang khatam ini selalu dimotivasi. Ya kan? Kalau dia punya kemampuan, anak-anak itu otaknya jernih, Bu. Seperti komputer, itu belum ada CPU-nya itu rusak dengan virus. Bersih. Maka usahakanlah dia menjadi tahfiz. Tadi malam saya ngaji di Bukit Tinggi, itu khatam tahfiz 5 juz. Yang paling juara itu, yang 5 juz itu, adalah anak umur 4 tahun. 4 tahun umurnya, perempuan. Iya kan? Itu bacaannya sudah bersih dan hafal baginya ayat itu. Jadi ibu-ibu yang datang malam kini, ibu-ibu muda, yang anaknya ikut khatam, bapaknya ada juga datang malam kini, jangan dibiarkan anak tidak mengaji.
Banggalah kita anak hebat membaca Quran, menghafal Quran. Walaupun nyonda ahli matematik. Ambo matematik tu 5 sedulunya, Bu. Tidak pandai, Mbak. Nah, kemudianlah tiba sekolah di pesantren ambo pesantren modern. Itulah yang paling pertama di Kabupaten Agam. Belajar aljabar ilmu ukur. Kalaulah aljabar ilmu ukur itu pelajaran ala samo saya mau ibu mendengar wirid walau itu. Kan ada nama dia itu gini kan? Iya kan? Tidak masuk pengenam bodoh, rumus-rumusnya tuh. Itu mungkin ambo tidak jadi insinyur mungkin. Iya kan? Tapi kalau belajar nahu, saraf, qawaid, fikih, usul fikih, tafsir, ilmu tafsir, hadis, mustalah hadis, itu terbuka pengenam. Iya kan? Saya tidak pintar sekolah, Bu. Otak saya tidak terlalu pintar. Iya kan? Tapi antara peruntungan dia gi Allah, rasaki dia gi Allah, itu tidak ada kaitannya dengan kepintaran. Iya kan? Nabi Muhammad sarjana enggak? Enggak. Malah beliau itu ummi. Tidak pandai tulis baca. Tapi dia jadi kekasih Allah. Iya kan? Kenapa Nabi itu tidak pandai tulis baca? Allah mengkhawatirkan, sebenarnya Allah itu tidak khawatir. Kok dituduh Nabi nan mengarang menulis Al-Quran itu? Tapi beliau hafal Al-Quran, tapi tidak bisa menulisan. Ya kan? Beliau itu isi dadanya Al-Quran. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak ibu-ibu yang ikut khatam ini terus mengaji, kemudian dari 5 juz hafal dia 10 juz, sampai dia selesai kuliah nanti dengan rutin, konsekuen dan konsisten, hafal dia 30 juz. Ibu-ibu yang terhormat, Allah akan menggajinya dengan kepandaiannya itu. Mau bercerita seketik deh. Ibu, bapak yang terhormat, ada anak awak kini umur 22 tahun, orang Pantai Cermin, Solo Selatan. Tapi luar biasa membaca Al-Quran kepandaiannya. Diambil jadi imam de orang Arab di Dubai. Jadi imam masjid. Anak orang Pantai Cermin, Surian, Kabupaten Solo. Jadi imam di Dubai. Tidak dikawai dah. Alah ibu ke Dubai. Pailah jamba puta-puta dikawai kok saya. Abara gajinya. Dia tidak ada ijazah negeri. Ya kan? Tidak ada ijazah SMP, SMA. Tidak ada ijazah perguruan tinggi. Cuma dia diterangkan otaknya oleh Allah mendalami Al-Quran. Bara gajinya sebulan piti awak. Kalau di Baliang katomek bara kilo tu. Ini. Ya kan? Jadi yang menggaji kita itu bukan karena kita pegawai negeri, karena ada pakai ijazah. Ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, anak orang Manggalehame tu kuliah zadanya. SEAKT. Itu banyak. Tapi dapatnya coba melamar di PT Semen Padang. Lulusnya untuk jadi pimpinan tu, Bu. Tapi ketika orientasi gajinya sampai juta baru sebulan. Ambo ketika tu 80 tahun kerja gaji ambo 2,5 juta baru. Inyo jolong masuk sampai juta. Sudah nerima gajinya sekali itu, Bu ya. Kalau awak mau undur majuan sore baranti, membayar enggak biaya pendidikan awak sehari? Indah. Bangko ke baranti, mengalami sampai juta, kau dapat biti sehari, kau sehari. Ya kan? Jadi anak-anak saudagar itu kuliah
mencari ilmu untuk memenet galeh nalah dojo. Iya kan? Itu orang menjual kulkas, menjual radio. Anaknya sarjana tu, tapi tidak ada mencari kerajaan. Adi menet pekerjaan yang telah dimulai oleh ayahnya itu sebaik-baiknya, sehingga galehnya tu kambang. Kambangnya nak buah dahan marunduk, nak air pincuran tabi, nak cincin subang lah boleh, pucuk dicinta lam tibo, semua dikali ia datang, pacar dicari, bini dapet. Itulah kira-kira perkembangan galehnya tu. Karena yang mengolahnya orang yang telah bersekolah. Itu gunanya. Tapi akan ditanyakah titel-titel dunia ini dalam kubur? Tidak. Iya kan? Orang yang paling dakik jo awak, siapa Pak Ibu? Ndaknya tanya ni melekat di kubur nanti. Ambo mati nanti gua kalau terlalu kubur daripada orang. Iya kan? Kini awak kan menari di atas bumi, sebentar le masuk parui bumi. Iya kan? Ndak ada nyo tanya tu dok. Aristawardi, man bini tuka? Siapa bini engkau? Ada. Kalau ada pertanyaan itu, tu tapi saya mau menjawab. Rukmini kecem. Ya kan? Karena bini embo namanya Rukmini. Tapi tidak ada. Ya kan? Begitu juga pangkat-pangkat dunia ini. Ada pula orang mencari pangkat dunia ko supaya menjaga gengsi. Sebenarnya dia tidak kuliah lah. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak tapi dia ingin supaya ada lo pangkat ikut namanya tu. Hanya wali si jazah. Ada ya tu. Iya kan? Sehingga kaum muslimin orang de ijazahnya palsu. Orang mana tu? Orang lintau tu? Enggak. Heboh. Jadi jangan biarkan cucu-cucu ambo nalah katam ko indak mengaji. Acaranya apa Ustaz? Iya kan? Caranya tetap mengaji balik ke tempat lama tu. Ada leceh lai pakaro ndak mengaji ko. Nyonaian uang mengaji dek pengurus saji, dek pengurus TPA. Tapi kalau untuk kuliah kabau nyojua, kabun gatah nyojua, anau nantak ditanam ko nyojua aja. Untuk anak kuliah. Ndak ameh bungka diasah, ndak air talang dipancuang. Tapi kalau naik uang sekolah mengaji, anaknya nak ngaji lah. Siapa yang rugi nih? Iya kan? Rugilah ayah dan ibu. Itu yang saya pesankan kepada ibu-ibu muda, bapak-bapak muda yang anaknya siang tadi khatam Quran. Jangan sampai tamek di situ membaca Al-Quran. Bagaimana dia membentuk dirinya, iya kan? Dengan ajaran-ajaran Al-Quran itu. Kan itu nalah banyak ditinggalkan orang kini. Kalau kaum muslimin kita mampu memanage keluarga kita dengan peraturan Al-Quran, itu kama saja awak ka dipelihara Allah. Ya kan? Dipelihara oleh Allah. Karena apa? Orang yang seperti itu berguna bagi masyarakat. Kata Nabi, khairun nas may yanfa'un nas. Kemarin saya umrah. Di bawah jalan-jalan dek tour leader tu kaum muslimin namanya bahasa Inggrisnya kok. Apa bahasa? City tour. Itulah namanya. Ada rumah gadang, dak tanggung gadang rumah. Kira rumah tu rumah imam besar Masjidil Haram. Imam tu inyo presidennya namanya Syekh Abdurrahman Sudais. Iya kan? Itu barang gajinya. Bagian saya cek kosong kayaknya. Barangnya suka membiak piti. Itu gajinya. Jadi orang-orang ahli Al-Quran kan mengajinya Allah Pak Bu. Banggalah ibu, anak ibu santiang dengan Al-Quran.
Kalau gaji pegawai negeri, gaji pegawai BUMN, kami ko dulu jo Pak Basko kuek jo le umur 56 tu kan kuek tu. Bisa bini muda dua tu mah umur 56 tu. Iya kan? Tapi lah nyo pensiunan dek Semen Padang. Pensiun yang lain tak bisa kajo leh. Iya kan? Atunya. Tapi kalau kita ahli Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai kapanpun Allah memelihara kita dengan Al-Quran yang kita dalami itu. Kalau dapat awak sama Joanau nan tumbuh di pato ko. Akhirnya mau tanya apa-apa, ada ndak batang nau ko nan disengaja menanam serupa pinang? Ada kini? Lah iya. Kalau ada ulu wana mungkin ndak. Tapi dipupuk ndak? Ndak. Calik de ibu batangan nau tumbuh ndak rago ka ditanam gadang ndak usah ka dipupuk barabui sige nak mamanyi. Batangnya gadang mengandung sagu dimakan anak sanagari yo kudo-kudo malamaan. Iyo. Kalau lah habis sagu nau tu dibuat orang kalamai. Nama retik-retik tu. Iya kan? Kalamai gigi namanya di kampung Ambo atau dari sagu nau dibuat orang. Habis sagunya dicampakkan orang ruyuangnya. Indah. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ke lantai jo ke kasau ke pagar narancak mana. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu. Saganyo ambil ke kalam ijuknya lapih ke tali. Buah lama nironyo manih. Kok diabuih menjadi saka di param tua namanya lah rasan menjadi cuko. Sampai sinan cuy ibu ulang balik. Padahal nau tu tumbuh di kampung ibu kan? Tadi ambo lah diagi ada anak ambo tadi niro tu. Abiang gini Ustaz, besoknya asam ni jadi tua lah je. Di param menjadi tua, larasan menjadi peguno ndak? Peguno asam aja tu. Indak memilih sampai tumbuh. Jadi lah nau tu. Iya kan? Di gurun di lereng tanah. Walaupun di gurun tanah lapuang inyo basanang hati jo. Daun nanindak rampak wana kok gugu silaro tuo jatuh balunggu di rumpunyo indak menggaduh kena lain. Jadi ada pak pelapahan nau tu kalau jatuh le menggaduh kena lain. Nah ini di rumpunyo taruh ndak rampak. Iya kan? Kok dapat awak coba tangan nau nan tumbuh di pato kok. Dah ada nan tabuang tu dong. Iya kan? Daun nan tuo jadi atok, nan pucuk ke daun rokok, lidi disusun jadi sapu, saganyo ambil ke kalam, ijuaknya lapih ke tali. Siapa yang bisa seperti itu? Orang yang taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah bagaimana? Orang yang tidak putus-putus setiap hari mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu apa? Huda wa rahmah. Setelah huda wa rahmah apa? Dia itu adalah penyakit, obat penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Syifa itu apa? Obat. Jadi sudah banyak orang yang telah berobat kemana-mana, tidak kunjung sembuh, pahinyo ke ulama. Ambola bosan merubek gopak lawannya piti habis. Baasaran apa kamu? Jago tengah malam salat 2 rakaat, baca Al-Quran nan dibaca Nabi Ibrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yasfin. Rancak wana ayat tersebut. Allah nan menciptakan awak, Allah nan menunjuk awak. Allah nan magi awak makan, Allah nan menganyangkan. Jadi bukan nasi nan menganyangkan. Kalau Allah berang awak bu, habis nasi 2 kancah. Gulai kambing 3 periuk. Awak tak kanyang-kanyang, baka. Ikan? Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Rutinnya membaca itu, tubuh pereso baliknya kanker. Lah mati kanker nan menjala uriknya tu ke seluruh badan. Dokter lah putu yaso mau be.
Kama pak berubek pak. Dah do ambo berubek le. Manga ambo jago setengah malam taruh hijau tubuh ambo nan sangat sakit ko. Ambo bangun suan-suan berjalan berinsui-insui ke kamar mandi bau do ambo menangis membaca apa nan dibaca salat. Ditunjukkan de ulama membaca ayat ikut. Perlahan-lahan badan ambo merasa lama. Kiro di pareso balik jo dokter ahli kanker tu lah mati ure-ure kanker tu di badannya. Ikan sehat bananya balik. Itulah menggalehnya balik. Babini lah nya balik. Sebab bininya lama mati. Kecek dokter lah hilang ka dokter. Sabar selapak lej. Istilahnya mati je nantinya kecek dokternya. Jadi kita tidak bisa memponis orang sakit berat akan mati. Yang tahu kematian itu Allah. Itu saya sampaikan kepada ibu-ibu dan anaknya ikut khatam. Acaranya apa Ustaz? Pacali alo kanak basawak rajin baca Quran. Iya kan? Kadang-kadang ada ibu-ibu kok kesurah nak tu guru mengaji yang lah maimbau. Biarlah mak saya tidak pandai mengaji. Hanya berfikir sudah tu mak kalau umurnya lah 9 lah 10 bah amak dengkal. Awak disuruh hanya biarlah hendak aja. Kan? Begitu juga bapak-bapak. Sudah salat Isya diajak anak tadi murajaah. Nah, ayat nak baca di guru di tempat TPA tadi kita ulang berdua ya nak. Bersemangat anak tu. Kerana mairi parang jo barani, mairi kerajo jo usau. Orang kemandian kudo nanyo Allah masuk iya lu atoynya masuk. Jadi yang mau sampaikan ke Pak anak-anak dalam usia mengaji itu, ya kan? Ajaknya murajaah di rumah lah sudah salat Isya. Jam domino jo. Liter enggak ada Pak dong. Ikut duduk di lapau sejak jam 7 malam naik jam 2. Kan? Nah, itu kerajaan. Kira-kira Pak nan suka pada mino, lay ada membaca asyhadu an la ilaha illallah ketika meletak batu tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya kan? Atau membaca alhamdulillah, tidak ada itu. Tidak ada. Jadi motivasi anak kita, perlihatkan kepada anak kita bahwa kita taat pula membaca Al-Quran. Bu, lain tak mengantuk na ibu lah. Nah, kita tambahan itu sinan. Kalau bisa terima amalkan ya. Mudah-mudahan insyaAllah. Nan kedua ibu-ibu para jamaah kalau serupa iko namanya kerancak musaji baitun ni'mah. Nanti misalnya alun mati yang boleh. Namanya Ni'matullah. Ni'matullah. Ya kan? Nanti kalau ada jombo kemari balik, ndak mau deko lepohnya le dah. Ya kan? Atuh. Ya kan? Abak nak ada peguna tu untuk menyiapkan saji ke? Bapak pengurus yang cameh Pak, menyudam saji ke? Batu bahan-bahan yang dipasang ada di toko. Pitih ada dalam saku jamaah. Pokoknya jamaah kau pemurah seganya. Ambo yakin pemurah. Malam kini kuah 1 juta seorang saya awak nak datang wak. Banyak pitih dapat mah. Mu nak 1 juta seorang. Kalau mu ibu-ibu bapak mu 1 je. 1 juta seorang malam kini. Kita turunan 500 orang, 2.000 orang. Sekarang kita lihat ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Orang yang membangun masjid di muka bumi ini, walaupun sebesar sangkak burung, kan tidak mungkin tu kan? Segadang sangkak burung lebih sawak salat salam. Tidak.
Orang yang membangun, akan kami bangunkan rumah dia untuk di surga. Dibangun lalu rumah spesial untuk orang yang membangun masjid. Jadi ini kalau kita lihat terletaknya di kampung awak, ya kan? Ini swadaya masyarakat. Dahulu musala, kinilah jadi masjid. Ini sudah dipujikan kepemurahan masyarakat. Walaupun modeko baru, kok lah miliar pitinya. Iya kan? Lah miliar. Lah dia tes miliar. Sebab konstruksinya jalan besi nih. Iya kan? Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat dibuat lol balantai dua. Bagaimana kedudukan infak? Pahala saya awak dapat Pak Ustaz? Enggak. Infak, sedekah, zakat, wakaf, indak pahala saya awak dapat tu. Pitih di dunia tu diganti di Allah balik. Cula ibu rasakan ke? Kalau awak berinfak bersedekah, dari nantak kita sangko-sangko beko dapat rezeki balik. Yo. Artinya, jadi bukan pahala saja. Janji Allah itu dalam ayat tadi bagaimana? Barang siapa yang meminjamkan hartanya pada jalan Allah. 60 sebenarnya siapa? Allah. Tapi alui bahasa Allah tu kawak. Kalau awak berinfak, awak berwakaf, awak bersedekah, Allah meminjam kawak. Jadi Allah mengaku berhutang kawak. Kalau Allah mengaku berhutang, hutang kau babayi atau enggak? Babayi. Baranya bayi di Allah, fayudaifahu lahu adha'afan katsira. Dengan balasan yang sangat banyak sekali. Tidak ada angkonya tu. Jadi berlipat ganda yang tidak terhingga. Tidak ada dalam sejarah orang kaya pemurah yang jatuh miskin. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Itu ditakdirkan di Allah kayo, ya kan? Pemurah loh. Pemurah, kayo, pemurah. Tapi Nabi magi tahu pula sianang kayo di dunia ko, walaupun nyolah ditakdirkan masuk surga, tahun dur masuk surga sampai 10 tahun dari nama saya. Mandanga itu cameh Abdurrahman bin Auf. Nyo meminta ke Allah, ya Allah, bansai lah hamba. Dah lantai yang hamba tahun dur masuk surga sampai 10 tahun tu dah. Ya kan? Hanya mengalih buah-buahan. Supaya nyo bansai balik, nyo busuan buah-buahan tu. Tu nyo jual, nyo beli dorang. Alah biar-biar je pokok lah. Alah bansai. Ya kan? Tapi karena takdirnya kaya, karena dia pemurah. Orang pemurah tu kan nyo ganti di Allah nam banyak. Tak mau Allah membansai entaru itu. Ada penyakit nama negara itu kini Iran. Kadang-dulu Syria namanya. Kini Iran namanya. Ada penyakit aneh di sana tu. Jua sidube alunya sehatkan di Allah. Atau ada ubeknya buah-buahan busuk. Iya kan? Sehat. Orang yang sakit tambah apa? Banyak. Habis buah-buahan busuk di negara Iran tu. Kecil orang di Madinah ada orang mengalih namanya Abdurrahman Auf. Abdurrahman bin Auf. Dia mengalih buah-buahan busuk apa ilah ke sini. Bondong-bondong orang datang membeli buah-buahan busuk itu. Untuk kau bek. Akhirnya habis. Jadi balinya celai daripada malam. Habis je. Buah-buahan busuk tu para buih orang beli. Asyana mentakdirkan tu. Kayo lo nyo balik. Itu yang disebut fayudaifahu lahu adha'afan katsira. Tapi syaratnya pemurah. Kalau awak menimbang jawab kabu, kini ibu ada membawa piti 1 juta. Ibu infaan untuk masaji nikmatullah ko 500 dicaliak dompet tu balik. 1 juta je nya dalam. Beralai 500. Tapi perhatianlah, hendak ibu kanak-kanak infak tu lah.
Apa artinya enggak 10 hari, enggak 7 hari? Kan? Pitih ibu tu banyak dari itu beliau. Iya kan? Ambol hacuk menandoi itu. Hacuk. Iya kan? Ada secaranya dia Allah mengganti itu balik. Nendak kita sangko. Ya kan? Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak nan lupa membawa pitih malam kini. Tapi kalau untuk sekadarnya kan lain ada. Nah, lain. Kalau pengurus beko menjalankan kotak katidiang, itunya berbeda aja sedekah infak kok. Bedanya. Kalau sedekah, lawannya ibu jawab bersedekah sejak tadi. Aduh. Bersedekah galak. Jadi galak tu sedekah. Siapa ngecian? Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau jalan ketidiang, engkau jangan galak ke ketidiang tu. Lalu ketidiang tu di muka. Tak isinya. Ada lebih kau tu lalu ketidiang tu nampak ketidiang lah mulai jalan hanya pura-pura lalu. Atulah terlampau ketidiang tu kau. Ya kau tu dia. Tu siapa nak dikicau? Diri kita. Diri kita. Nah, jadi tu mengko pengurus musaji nalah permanen sudah. Kota infak tu tetap ada. Di mana letak anda ke pintu? Ke pintu ke masuk. Kenapa begitu? Supaya jamaah yang masuk tidak lupa berinfak. Ya. Siapa yang akan menyiapkan masjid kita ini adalah orang boncah kawai. Iya kan? Ko indak nan disiko sadonyo ko nyo jalanan proposal. Dek bapak pengurus kau orang kawai batu bule nan ado di rantau. Tapi ado pulo di tepi selo gua. Iya kan? Nyobali tanah buat saya saji seorang. Turang kayu warna okay. Tapi disampaikan ke pengurus kambo, banyak lo orang berang. Lainnya buat musaji. Bongi orang. Ini ibu-ibu yang terang. Banyak mana musaji. Tanggoran caknya musaji. Hari raya besok, ibu-ibu di hari raya dan kedua, ketika ambo mengaji ke petang kosinan, beliau nambuh musaji. Itu tidak ada dah. Dari Jakarta. Hanya ingin bertamu jambo. Jadi hari raya kedua besok kombo lendak mati ya. Paham ko itu kecil Ustaz yang bola gae. Ya kan lawannya orang sagaya embo ko mati. Ibu-ibu nan datang kini ada ndak nambah suami umurnya 73. Lai. Aku matinya beko jangan ditangihi pedia lah. Orang lah patut mati je tu. Laga Lahai baca se Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa buya lah patut yang mati tu Allah. Kawan-kawan mula banyak nak mati. Tapi bangko alun yo pertama aja alun sampai. Nang kedua doa orang banyak gua. Kini bertanya ambo apa-apa jujur menjawab ya. Ada ndak pak nan datang kini dia ambo tagah makan kuih ada ndak nak menyumpai ambo. Pasti mendoa nambo. Ambo ndak yakin seketik jo ada menyumpahi. Kenapa ibu-ibu bapak-bapak banyak datang? Karena ingin mencari ustaz ko dari dake. Nyo datang ke kampung ibu, pasti ibu mendoa. Nam biasa hari hujan ko ndak banyak orang. Iko dari buki orang lah turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dake lah datang. Dek banyak datang ke pintu lalu sadonya. Alhamdulillah. Ya Allah, masuklah orang kawai ko ke dalam surga ya Allah. Amin. Orang boncah ko ya Allah. Amin. Orang batu bule ko ya Allah. Amin. Orang lintau buah utara ko ya Allah. Amin. Masukannya ke surga walaupun nya mendengar kaji sambil lalu ya Allah. Tidak apa terus Ustaz lalu mendengar kaji. Tidak apa. Orang awakku kan orang Minang. Orang Minang kau santiang menyambi.
sambil badiang nasi masak, sambil bakayuh bidu ilie, sambil menuai bilalang dapek, sambil menengah kaji mato lalo. Jadi kaji dapek mato tekan tu, lapeh tekan tu. Membana mbau ke ibu jam pura-pura lalu ketidian tu lalu ndak, atau galak saya ke ketidian tu jan. Ya, sedekah. Ya. Jadi semoga masjid kita cepat selesai. Awak membuat namanya atau membangun? Membangun. Apa bedanya je membuat? Kalau membuat pitihlah tersedia. Ya kan? Tinggal beli bahan, upah tukang segala macam selesai. Sementara sudah mah. Tapi awak membangun. Ibu kalau tersinta lalu ingin jago lagi. Nampar tamu sudah tersinta tu mengalu. Duduk dulu di kasur tu manual. Atau tapi kuo tu bangkit tangan kate. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Sudah tu beranjak untuk bawa ke kamar mandi. Anan disiram lo kepala atau kaki. Sesudah awak bersuci, taharah, anan disiram lo. Kaki dulu kalau ingin sehat. Siram kaki dulu di bawah tu, ya kan? Sampai ke lutut. Baru sudah terakhir weko kapa. Sudah banyak kejadian orang bau muat teh 60 masuk kamar mandi nyusiram kepala. Anda pandai ngecek. Sebab angin itu tidak keluar. Akhirnya lidah apa? Patah, stroke ringan. Hilang keseimbangan jatuh. Tiba kepala nan di belakang kau diten. Banyak tak terangan orang mati di kamar mandi? Sebabnya itu tu. Jadi ibu-ibu nalah bau umur 60 jadi sengko jawab muda ndak bawadak nan ndak bah tu dah lain. Kalau muka lah bakarinyui badak tu tinggal di banda-bandanya tu selai. Atu. Ya. Ni ketika datang muka ko rencak di badak ini. Kalau lah bakarinyui ada ingin babadak jo untuk merawat kulit tu kalalok saya jo badak bareh. Ya kan? Tak usah badak kecantikan balinya maha. Awak nak kamu rancak lai. Kalau ibu ingin babalik rancak balik, lemon. Lai. Rajinlah bainfa masuk surga. Masuk surga tak ada orang gaik. Kami lah terlanjur gaik kini ko bapa ustaz nyo mudon dia Allah balik. Bagi kabar ibu yo, ibu-ibu nak masuk surga nanti wajah ibu sama je anak gadis ibu nambah umur 9 balik. Tinggi 50 meter kulit po. Jadi nan hitam-hitam kaliang kau sabar saja lagi ni lo. Asal masuk surga nanti po putih. Tapi kok masuk neraka tambah kaliang. Kita nak laki-laki kau pak tinggi 60 meter pak. Wajah bantu anak bujang umur 25 tahun. Gigi palsu nalai pasang si kokonya tukar juga gigi asli dia lihat. Ayah abu kita hitam bulu mata hitam janggui hitam kok bajanggui. Iya kan? Adonan gembira aja lah kita sampaian. Lain nak mana pak? Istri pak masuk surga. Iya kan? Sudah tu ditambah jo bidodari di Allah 9. Jadi 10 bini pak nanti. Dia laki-laki ditambah 9 bininya dalam surga. Iya kan? Bidodari surga itu diciptakan oleh Allah di sinan. Tidak ada pernah dibawa orang raun lah. Orisinil. Iya kan? Tidak ada dipacari orang. 9 banyaknya tu. Kalau kami perusi, lede dia lelaki banyak. Tidak. Balang anak dia. Jadi cuba-cuba di dunia ke ibu belaki 3, 2 nak tentu di ibu nama anak siapa. Ya tak? Tanya selain dua anjing tanya kenyo kan hanya melayan anak tu.
Atanya ganjang tu, kau nama apanya kau? Tentu sebab lakinya banyak. Jadi fitrah ibu-ibu kok suaminya dalam surga tetap satu. Sebabnya apa? Memang perempuan sifatnya itu nyola lebih sayang kameh daripada emasnya. Kalau galang amehnya hilang betul-betulonya tuh. Kalau lakinya hilang 2 hari saya menanginya. Ikan babi tuh bu, aduh pacar lama dan kami nikahi je. Jadi wanita itu memang sayang dengan emas daripada emasnya. Namun fitrahnya memang begitu. Allah hanya mengasihi perempuan. Kalau suami kami masuk neraka, apa Ustaz? Kami masuk surga, suami kami masuk neraka. Kerana nyo tak salat. Nyo tak mau salat, suami itu masuk neraka. Nyo carian de Allah. Ibu suami di surga tu. Iya kan? Itulah namanya darah, nak bidadari lah dong. Cari ya. Iya kan? Kaum muslimin sudah tu di surga ndak ada gaik-gaik lain. Kalau siko kan berubah taruh wajah awak. Ambo sekitar 40 tahun lalu kalau pulang mau ke kampung, bila pulang wan, kecil na muda-muda tu. Iya kan? Bila pulang dah na lagak modern. Tapi kini ambo pulang bila tiba nyek. Bab itu karena laga, nah ambo orang boda lah. Nambah udah kambo dojo sia ibu-ibu nambah umur 69. Dah pulang dah aja. Iya kan? Udah lagi tagok jalan dulu aja. Nyolah salat dari teh kurisi. Abu saraf terjepit. Abu kolesterol tinggi. Abu tensi tinggi. Kemudian ada parusiko pendeknya lagi. Kenapa? Karena ruasnya tambah pendek. Bab itu karena kalsiumnya habis dihirup oleh anaknya ketika menyusu. Atungko gadang na dosonya anak nandurako kain dua. Jadi kalau ada di antara kita karena sayang kepada istri dan anak, orang tua masih hidup tapi kita tidak kasinan-sinan. Dah lebih 3 bulan sampai bulan guys. Sudah mengaji kopai lah kesinan kok. Karena apa? Orang tua itulah yang membuat kita bisa begini. Iya kan? Kalau orang tua dulu jahit, nyo masuk anak ke kantong plastik sudah lah iya, nyontang ke batang sinamar. Iya kan? Lah jadi awak. Enggak. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Aku perintahkan manusia beribadah kepadaku, saya tidak mempersekutukan saya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Saya doakan juga saudara-saudari saya seiman dan seakidah yang saya kunjungi hari ini ke sini. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kalau ada ajal nalah sampai, ambo doakan husnul khatimah. Kalau ada laki babini cik lain, berterima kasih kayaknya. Terima kasih udahlah babini cik lain. Don kedua, ya kan? Muka suiknya menyasah kain batana jam berang-berang ke suami dan babini cik lain. Bab itu suami laki-laki boleh babini lebih dari cik. Ada ayatnya, ada. Fankihu mata balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nah, tapi apa jangan kadang nanti lu. Ada ujung ayat tu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nak bisa adil cik salah. Nanti nyuagih di Allah dalam surga sambil 9. Amin. Mau cari wajah-wajah apa? Kau nak masuk ke surga tu satu.
Ya kan? Dadonan mengantuk, ya kan? Semuanya happy. Ya kan? Juga nanti berakhir dengan happy ending. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir dan batin. Semoga Bapak dan Ibu selalu sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.